lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini yang Bapak Ibu mungkin dalam keseharian sudah menjalankan, tapi saya framing lagi supaya kita sama-sama saling mengingatkan lagi, refresh lagi prinsip-prinsip dalam ASN yang nantinya kalau tadi Pak Joko tanya kata kuncinya tuh apa sih gitu. Ini akhirnya basicnya itu akan kembali lagi ke prinsip ASN ini, di mana ini berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ya, sebagai profesi prinsipnya ini ada 7. Yang pertama, nilai dasarnya itu apa? Bahwa kita memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan juga UUD 1945, karena mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan kayak di tryout kemarin yang terkait dengan hal ini, yang mungkin nanti terkait juga sih sama TWK gitu ya, tapi namanya prinsip dasar, ini pasti akan kembali lagi ke nilai dasar juga. Kemudian kode etik dan kode perilaku. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat dan juga disiplin, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sebenarnya hampir di setiap, bukan hampir di setiap soal sih, mostly ini isunya adalah tentang pelayanan publik, gitu. Jadi bagaimana kita punya komitmen, kita punya integritas moral, walaupun kita sebenarnya tidak merasa bahwa aduh wasting time deh, capek deh energinya, ngapain sih mesti kayak gitu, tapi karena dalam rangka komitmen sebagai ASN yang diharapkan ya, ada integritas moral juga dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Nanti ada tuh di contoh pembahasan soal. Bapak Ibu udah pegang kan soalnya ya? Ada yang belum? Sudah semuanya, baik. Kemudian kita akan bahas nanti ya. Kompetensi. Setiap jabatan ditetapkan syarat kompetensi serta persyaratan lain yang dibutuhkan, karena ini nanti kaitannya ada wewenang apa di situ. Di soal yang tadi Pak Joko bilang itu, apa sih kata kuncinya? Nah, kita mesti tahu juga konteks soalnya kita sebagai apa di situ. Sebagai staf, sebagai atasan, sebagai apa? Dan wewenangnya itu sejauh mana? Nah, ini penting ya untuk kita pahami juga konteksnya. Kemudian kualifikasi akademik, perlindungan hukum, dan terakhir profesionalitas jabatan, di mana mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan yang berlaku. Oke, TKP ini, apa sih TKP itu? Intinya kan terdiri dari 35 soal ya. 35 soal di mana penilaiannya ini meliputi pelayanan publik, jejaring kerja itu apa sih? Bahasa gampangnya? Apa Pak? Jejaring kerja itu apa? Networking, ada lagi? Keluar, kalau ke internal apa? Internal networking. Teamwork. Ya, jejaring kerja tuh maksudnya. Lalu sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Ini nanti akan terkait juga sama kompetensi yang ada di ASN ya. Kompetensinya tuh ada beberapa, dan ini nyangkutnya tuh baliknya tuh pasti akan ke sini juga. Dan penyusunan soal TKP ini ya dalam seleksi kompetensi dasar, termasuk TIU dan TWK, melibatkan tim konsorsium perguruan tinggi negeri di Indonesia, Kementerian Pan-RB, BKN, dan juga BPPT. Jadi kalau misalnya nanti, kenapa perlu disampaikan ini? Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mungkin berpikir, dalam keseharian juga nggak yang gitu-gitu banget misalnya. Nah, kita pakai sudut pandang, kembali lagi, ini adalah sudut pandang untuk kepentingan publik, yang membuat soalnya adalah orang-orang akademisi dan juga orang-orang yang memang dia punya wewenang untuk lihat nih orang-orangnya kan Kementerian Pan-RB, BKN, dan BPPT yang memang menyusun kompetensi, yang memang tahu kesehariannya penilaian di ASN itu seperti apa gitu.
Kemudian, kenapa sih TKP itu penting? Menurut Bapak Ibu, kenapa TKP itu penting? Kenapa? Bisa memposisikan diri sesuai lingkungan. Oke, ada lagi yang punya pendapat berbeda? Tahu karakteristik apa? Karakteristik siapa? Karakteristik kita atau karakteristik orang lain? Paling enggak karakteristik kita ya yang diharapkan di institusi tersebut. Jadi kan, kalau saya pindah sini masih kelihatan ya. TKP ini kan ada 35 soal. Ya, sama memang dengan TWK, sementara TIO ada 30, skor per soalnya itu 5 yang paling tinggi. Lalu total skornya kalau dikalikan semua 35 dikali 5 175. Kalau misalnya kita benar semua dan dapat skor 5 semua di TWK, TIO, dan TKP, totalnya jadi ada 500 skor yang kita punya. Amin nggak tuh? Ya. Kemudian passing grade-nya umum itu 126, tinggi banget. Artinya minimal jawaban yang kita jawab itu ada 26 soal yang benar. 9 soal bolehlah, bukan benar, maaf. Tapi dapat skor 5. Itulah kenapa TKP itu menjadi penting. Dan 9 soal bolehlah ada yang dapat skornya 4, 3 gitu ya. Tapi yang skor 5 tuh paling enggak ada 26 soal. Itu. Dan persentase jawaban benar itu 72. Nah, yang perlu kita ketahui, yang mungkin juga Bapak Ibu sudah mengenali ya, bahwa tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam TKP. Dan tidak ada skor 0, karena rentangnya itu 1 sampai dengan 5 yang tadi Pak Febi sampaikan, bahwa banyak banget jawaban yang menjebak, banyak banget soal yang jawabannya itu menjebak. Iya, karena memang semuanya nggak ada yang 0 gitu, nggak ada yang salah. Itu 1 sampai 5. Gitu. Kemudian kalau ada 2 orang pelamar, ternyata nilai SKD-nya sama, maka kecenderungan yang akan dipilih adalah pelamar dengan nilai TKP yang lebih tinggi. Itulah kenapa TKP itu penting. Tapi kalau masih sama juga nih, misalnya TKP-nya ternyata masih sama juga nih, udah SKD-nya sama, TKP-nya sama. Yang akan dilihat adalah yang paling tidak ada skor 2 apalagi 1. Gitu. Misalnya Pak Febi nilainya 400, Pak Joko sama 400, TKP-nya sama-sama 150 misalnya. Tapi ternyata 150-nya Pak Joko, contoh aja nih ya, ada 1 soal yang dapat nilai 1. Sementara kalau Pak Febi nggak ada, maka yang akan dipilih adalah yang Pak Febi. Gitu. Jadi yang memang perlu dihindari, nantinya pas mengerjakan, coret dulu yang kira-kira yang jawabannya 2 sama 1 tuh dicoret dulu. Jadi kita tinggal pertimbangkan 3 pilihan. Pilihan ganda yang 3 itu, antara ini 3, 4, 5, ini mana yang paling tinggi kira-kira skornya. Nah, TKP ini dirancang untuk mendeteksi tingkat kematangan para peserta CPNS. Betul tadi jawabannya Pak siapa? Maaf, Pak Didik. Tadi jawabannya Pak Didik bahwa tujuannya ini untuk mendeteksi tingkat kematangan para peserta CPNS. Dalam hal apa kematangannya? Dalam hal analisis dan juga kepribadiannya dia. Gitu. Ya, karena institusi ini akan bekerja dengan orang yang sama selama beberapa tahun ke depan. Itu tujuannya. Kenapa akhirnya? Kenapa bukan TIU? Padahal kan itu intelijensi. Orang yang intelijensinya tinggi bisa aja secara attitude-nya dia tidak baik. Banyak kan yang seperti itu. Wawasan kebangsaannya bagus. Iya, tapi secara mannernya ternyata dalam prakteknya dia tidak sebagus itu kepada sesama manusia, kepada tim kerja, pelayanan publiknya kurang, walaupun dia punya wawasan yang bagus. Jadi semuanya TIU itu lebih ke sama TWK itu memang lebih ke pengetahuan ya, apalagi kalau TIU ke kognitif kita, sementara TKP ini yang memang menyaring orang-orang yang
pada akhirnya bisa sesuai dengan nilai-nilai yang ada di institusi gitu. Oke. Kemudian aspek-aspek penilaian dalam TKP. Ada 5 nih. Yang pertama adalah pelayanan publik. Kalau bahasa gampangnya itu, kalau bahasa umumnya pelayanan kita terhadap pelanggan, customer orientation, atau stakeholder, ya, pelayanan publik. Dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Ini yang saya tebelin, ini yang menjadi penekanan ya, yang mesti kita kunci dalam pikiran kita saat kita lagi mau jawab soal-soal TKP. Seberapa keramah tamahan yang bisa kita tunjukkan dan seberapa perilaku yang kita tampilkan nantinya akan menimbulkan kepuasan orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka. As simple as kalau misalnya kita naik ojol. Jangan lupa bintang 5-nya ya Pak, Bu. Ya kan? Mereka suka kayak gitu karena itu penting banget tuh buat mereka. Begitupun buat ASN. Siapa yang menilai? Ya atasan, ada KPI-nya juga kan masing-masing. Ada kalau pakai 360 ada teman juga, ada kalau kita punya bawahan juga nanti bawahan juga akan menilai, akan mempengaruhi bobot kita juga untuk naik nanti ke jabatan gitu. Nah itu, pelayanan publik. Maka trik untuk menghadapi soal yang seperti ini adalah cari pilihan yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Bukan kita sendiri tentunya, keuntungan yang bukan sifatnya egois gitu. Yang tadi saya bilang di awal, pelayanan publik ini banyak banget keluar di soal-soal TKP, ya untuk menguji juga seberapa peduli sih kita, tingkat kepedulian kita untuk melayani publik. Gitu. Jadi pilih jawaban yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Kemudian yang kedua, sosial budaya. Tujuannya apa? Kita bisa beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama. Satu agama sih, tapi alirannya beda. Gitu. Kemudian beda suku, budaya, politik, generasi, dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya ditempatkan di daerah yang berbeda dari tempat asal kita. Yang tadinya misalnya tempat asal kita itu kalau ngomong biasa blak-blakan aja gitu, langsung terus terang. Sementara di daerah yang kita ditempatkan tuh ngomonginnya di belakang. Kayaknya kok halus di depan, nggak taunya di belakang tuh kayak gimana. Dan kita udahlah saya pokoknya nggak mau lagi kerja sama orang suku ini misalnya. Dalam kenyataannya ada saja sih. Ada keseharian Anda, mungkin ada aja entah itu teman kerja, entah itu tetangga, ada orang-orang yang seperti itu. Nah, disaringnya ini makanya melalui TKP. Kok ada aja sih kan udah ikut tes CPNS. Nah, itu dia udah pakai TKP aja masih ada apalagi enggak gitu. Ya, kemudian apalagi sekarang isu yang paling banyak apa? Beda generasi kan. Sekarang ini kan 3 generasi lagi kerja bareng nih. Dari generasi X, mungkin baby boomer sudah nggak ada ya, 70-an udah pasti pensiun ya. Generasi dari Gen X, milenial, Gen Z. Udah pada mulai masuk nih kan. Gen Z, ada Gen Z nggak di sini? Kelahiran tahun berapa Pak? Oh, kelahiran 2000. Nah, paling tua di sini ada kelahiran tahun 50-an? 40-an, 60-an ada, 70-an berarti ya, paling tua 70-an. Nah, ini yang nanti kalau di tempat kerja tuh, kalau tidak, ya ini tadi ya terkait dengan sosial budaya juga, atau tadi yang prinsip-prinsip kerjasama, itu banyak yang menimbulkan. Biasanya kalau yang Gen Z itu kan tidak terlalu suka birokrasi ya, lebih pengennya tuh lebih cepat gitu, bukan pengen sesuatu yang potong kompas sih sebenarnya, cuma aduh kenapa sih di depan saya aja bisa saya ngomong, kenapa saya harus ke atasan ini sih ke situ gitu. Pengennya tuh cepat. Sementara kalau yang Gen X mungkin kan masih mempertahankan birokrasi. Oh nggak bisa, harus bertingkat begini. Nah itu biasanya di situ tuh konflik-konfliknya. Apalagi kalau misalnya ternyata yang
Gen Z itu tiba-tiba cepet banget naiknya. Dia udah jadi atasannya, sementara yang Gen X malah jadi bawahannya. Konfliknya nih dua-duanya nih, dari si bawahan yang dari bawahan yang nggak menerima atasan yang lebih muda, atasan juga yang kesulitan mendekati yang lebih senior daripada dia. Ini isu-isu yang memang banyak lah, bukan hanya di institusi pemerintahan ya, di swasta pun ini menjadi isu banget sekarang, karena 3 generasi ini udah menjadi satu sekarang gitu. Kemudian profesionalisme. Tujuannya adalah kita mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tuntutan jabatan. Nah, balik ke yang itu tadi ya, wewenang kita tuh sejauh mana kira-kira dalam soal itu. Maka carilah opsi yang pertama, kita tetap fokus pada pekerjaan, apapun gangguannya. Gitu. Lalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan. Yang membedakan antara orang yang profesional atau tidak kan sebenarnya ini. Ya, yang membedakan adalah ini. Kalau misalnya Anda makan nasi goreng, Anda beli di nasi goreng di pinggir jalan gitu ya. Terus Anda lihat di situ cara masaknya, Anda lihat semuanya oke lah, cukup bersih dan sebagainya. Terus Anda makan dan rasanya enak, itu masuknya ke profesional atau enggak? Ragu-ragu. Ya sebenarnya itu standar aja sih ya. Memang kan harapannya orang lain kan seperti itu. Profesional itu ketika ya yang membedakan itu adalah antara profesional atau tidak, mungkin satu dari segi pertama pakaian. Ya sebenarnya dalam ASN kan juga pakaian kan ada diatur ya. Bagaimana kalau misalnya pakai jilbab itu harus gimana caranya Anda menampilkan grooming. Udah dapat belum? Ada nggak materi-materi kayak begitu? Saya mengisi juga soalnya di institusi itu untuk terkait sama grooming. Bagaimana Anda berdiri kalau misalnya di depan publik, public speaking ya, misalnya Anda presentasi itu seperti apa, itu kan ada juga tuh. Bagaimana Anda bisa terlihat profesional, meskipun isinya itu sebenarnya teman-teman Anda juga gitu. Ya, oke. Kemudian, nah ini jejaring kerja apa tadi? Sama dengan apa? Teamwork. Ya, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Pada kenyataannya, ada orang yang memang dia tuh kalau secara tim efektif, tapi ada juga orang yang dia justru lebih efektif kalau dia kerja sendiri. Tapi ketika kita menghadapi tipikal soal yang kayak begini, kita nggak bisa pakai standarnya kita nih. Tapi kan saya maunya begini, daripada saya kerja tim yang lain males, lelet, udahlah saya kerjain aja sendiri. Nah ini hati-hatinya nih di sini, ada aja tuh tipikal soal yang bentuknya pada akhirnya kita harus menjawab yang, ya ini bukan saya banget sih, tapi memang saya tahu idealnya itu seperti ini. Baliknya sebenarnya ke konteks soal ya, tuntutan apa yang diharapkan di ASN itu, di institusi itu. Sebagai ASN kita nantinya gitu. Maka triknya adalah cari opsi yang ada jalinan kemitraan, ada unsur kinerjanya. Jadi bukan hanya sekedar hahaha aja. Ketemuan, pokoknya saya menjalin relasi banyak lah gitu. Seberapa banyak? Wah, saya kalau buka Facebook tuh teman saya yang saya cari tuh banyak, dari teman TK, SD, SMP, SMA, playgroup bahkan. Banyak deh pokoknya teman saya. Terus apa keuntungannya untuk institusi? Nggak ada. Jadi cari yang masih ada konteks kerjanya dalam menjalin kemitraan itu, baik dengan internal maupun dengan eksternal. Lalu ada tindakan koreksi juga, bukan karena teman terus kita ya udah deh, ya udahlah teman ini kok. Ya. Kemudian yang ketiga, terbuka ke semua orang dalam rangka menjalin hubungan baru. Lalu ada kerjasama dan kolaborasi yang dibentuk di situ. Gitu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan nggak? Ditanggapi? Nggak ada. Lanjut dulu ya.
Yang kelima, terakhir, aspek penilaian TKP adalah ini teknologi informasi dan komunikasi. Jadi tujuannya adalah mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Triknya adalah cari opsi yang menunjukkan digital mindset. Digital mindset itu apa sih? Kayaknya sering denger ya. Ada yang punya pendapat? Apakah seseorang yang punya digital mindset itu harus menguasai teknologi terbaru? Enggak. Kalau menguasai teknologi terbaru, dia bisa pakai, itu namanya digital savvy. Tapi dia juga terbuka, kalau misalnya, emang gimana sih caranya pakai Google Drive, upload file di Google Drive, emang gimana sih caranya bikin Google Form, emang kita bisa ya kolaborasi kerja di spreadsheet ya, gimana sih caranya, itu pada akhirnya menuju ke digital savvy, kemampuan kita dalam menggunakan teknologi itu. Tapi yang paling penting bagi seorang ASN itu dia punya digital mindset. Digital mindset itu dia tahu nih ada teknologi terbaru atau ada aplikasi terbaru atau ada apalah gitu, dan dia tahu itu bisa dimanfaatkan di pekerjaannya supaya pekerjaannya bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat dan tetap sesuai dengan prosedur. Itu bedanya ya, digital mindset dengan digital savvy. Kalau dia digital savvy, misalnya orang-orang IT, ada nggak yang backgroundnya IT di sini? Oh, ini semeja IT semua. Oh, jadi orang yang dia jago banget nih di IT, tapi kalau dia nggak punya digital mindset, ya dia cuma dengar instruksi aja dari orang lain. Oh, saya butuh ini rusak nih laptop saya. Oh, yaudah dia benerin. Ini nih butuh ini nih WiFi misalnya. Padahal dia sebenarnya kalau digital mindsetnya dipakai, dia bisa punya peluang apa aja nih di kantor ini nih kayaknya yang bisa saya kembangkan lagi supaya kerjaan itu bisa lebih efisien, bisa lebih cepat. Itu digital mindset. Ya. Bagaimana kita menggunakan perangkat IT secara profesional? Ya, artinya tidak juga menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan pribadi kita atau bahkan untuk usaha sampingan. Padahal ini sebenarnya fasilitas kantor. Secara terbuka kita nggak nolak, aduh ini apaan sih Zoom, saya nggak ngerti deh teknologinya. Bahkan ini kan Zoom kan sebenarnya udah ada dari sebelum pandemi, tapi kan memang baru boomingnya banget kan pas pandemi. Ada masih beberapa orang yang pandemi udah berapa tahun, orang udah pada pakai Zoom berapa tahun, sampai sekarang tuh masih belum tahu gimana sih cara pakai Zoom. Gimana sih kalau saya mengikuti meeting aja, bukan bikin bukan bikin linknya, bukan mengundang orang, tapi sekedar pakai aja tuh masih aduh gimana sih, minta tolong anak lah, minta tolong adik, pasangan dan sebagainya, itu masih ada aja tuh yang kayak gitu. Nah, maka sejauh mana kita terbuka terhadap sesuatu yang baru itu. Tapi bukan terbuka yang sampai berlebihan juga, kaitannya dengan security awareness ya. Jangan juga kita mudah untuk memberikan password apapun, laptop atau aplikasi atau apapun ke orang lain. Ini juga menjadi mungkin nanti ada soal-soal yang mengarah ke sana. Apalagi sekarang udah bukan hal yang jadi rahasia lagi bahwa calon-calon ASN ini sebenarnya media sosialnya juga diincer juga sebenarnya diikuti tuh, diawasi lah gitu. Saya juga ada profesi di luar sebagai rekruter misalnya, sebagai psikolog yang menangani untuk rekrutmen CPNS atau institusi BUMN lainnya. Itu pasti permintaan dari usernya adalah cek ya media sosialnya. Jadi kadang dalam wawancara itu saya tanya, ada akun Instagram? Terus saya sambil nyari, sambil ngobrol. Biasanya kalau posting Instagram apa aja? Terus saya sambil ngecek, oh ini Instagramnya. Terus ada TikTok. Di TikTok ngapain aja? Ada akunnya apa? Saya sambil nyari. Ada Discord. Tahu Discord? Yang buat game ya biasanya ya. Nah itu sebenarnya agak menjebak juga tuh pertanyaan, kalau ada, oh berarti dia suka main game nih. Kadang-kadang tuh kayak gitu tuh.
Nah itu, jadi kalau bisa dikunci, apalagi kalau misalnya memang institusinya tuh yang posisinya, misalnya memang posisi yang megang data-data kerahasiaan perusahaan, misalnya kayak gitu tuh, mendingan dikunci aja sebenarnya. Ya ini di luar dari TKP sih ya. Kemudian mengutamakan pelaporan jika terdapat gangguan IT. Apalagi kalau kita udah nggak bisa menyelesaikan dan itu sifatnya memang urgent banget, darurat dan membahayakan institusi. Lalu meningkatkan pengetahuan IT juga dalam pekerjaan yang tadi saya bilang itu. Digital savvy tetap perlu juga, tapi digital mindset itu lebih penting. Kemudian bagaimana sih kita mengatur waktu dalam mengerjakan TKP? Kita memang nggak bisa menyetop waktu dan sebagainya ya, tetap aja sehari 24 jam, seminggu itu 7 hari. Tapi dalam menghadapi soal TKP ini, di mana waktu ujian SKD-nya ini 90 menit, maka kita tahu, kita kenali dulu bahwa soal TKP ini kan dimulai dari nomor 66. Alokasikan waktu yang cukup untuk TKP yang sebanyak 35 soal, padahal kan panjang-panjang tuh. Kita harus ngebacanya panjang gitu. Dan TKP ini sifatnya memahami konsep, bukan hafalan. Jadi memang kalau tadi kata Pak Joko, apa sih kata kuncinya? Betul, karena memang ini nggak bisa dihafal. Ini tuh memahami konsep, pola-polanya itu seperti apa sih? Bukan untuk dihafal, oh kalau ini tuh jawabannya pasti ini. Oh rumusnya tuh begini, bukan yang kayak gitu. Kemudian langkah-langkahnya, pertama, kita fokus pada inti soal. Karena soal TKP ini panjang, bacanya sekali aja. Tapi kita tandain misalnya. Oh oke, ini tentang berita hoax misalnya. Berita hoax, posisi saya apa? Peran saya apa? Terus apa pertanyaannya? Tasnya tuh apa? Tugasnya saya ini apa? Gitu. Karena kalau kita membaca berkali-kali itu wasting time. Ya, jadi bacanya kalau bisa sekali aja, tapi kita tandain benar-benar oke, konteksnya ini, konteksnya ini. Ya. Kemudian coret jawaban dengan dua kemungkinan terburuk yang tadi skor 2 sama skor 1 tuh. Kita nyarinya yang itu aja dulu. Oh ini udah yang paling nggak mungkin, ini paling nggak mungkin. Jadi saya pilihnya antara 3. Apalagi kalau kita udah bisa langsung dapet 3 terbawah tuh lebih enak nih. Jadi tinggal 2 pilihan kan. Mana yang 4, mana yang 5. Ya, itu langkah-langkahnya. Kemudian pilih jawaban dengan kemungkinan yang terbaik yang tadi nih. Tinggal nyari mana yang 5 di antara pilihan yang tersisa. Dan jangan ada jawaban yang kosong. Sayang, soalnya itu kan sebenarnya ada skornya ya. Tidak ada yang 0. Paling rendah itu 1. Sayang kalau dikosongin. Lalu saat kita memilih jawaban, keputusan sikap yang diambil ini harus sesuai dengan seperangkat nilai dan aturan yang berlaku di instansi pemerintah. Yang tadi tuh, prinsip ASN yang di awal. Kemudian jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama penting, pilihlah jawaban yang paling sedikit melakukan pengorbanan. Tapi tidak egois sifatnya. Lalu pahami juga konteks soal, apa yang menjadi objek soal, siapa pelaku, dan di mana lokasi kejadiannya. Ya. Hindari skor yang rendah. Ya, kita pilih jawaban yang terbaik. Biasanya nih kalau misalnya ada memberi versus menerima gitu. Memberi itu kan lebih baik daripada menerima ya. Tapi kalau misalnya ada konteks, apakah kita harus berkorban gitu. Misalnya kita lagi kerjain tugas. Terus bos minta kita untuk, siapa tadi mas namanya maaf? Mas Didik, Dik kamu kerjain ini dong Dik. Oh, saya lagi ada tugas ini nih Pak. Misalnya. Enggak, tapi ini penting banget nih, coba kerjain sekarang. Nah itu gimana tuh? Walaupun dalam kenyataannya gimana? Nurut aja kenyataannya. Tapi ternyata tuntutan soalnya tidak seperti itu. Kita fokus dulu. Balik ke profesionalisme tadi. Kita fokus dulu ngerjain tugas kita sampai selesai, baru kita menyelesaikan tugas dari atasan. Nah ini yang tadi saya bilang, kadang kenyataan dengan tuntutan soal itu berbeda, tapi kita pakai sudut pandang si pembuat soalnya tadi tuh. Gitu. Dia orang-orang akademisi, orang-orang yang ada di beberapa instansi tadi. Ya, kemudian tim versus individu. Intinya sih kalau yang ada pilihan, saya mengerjakan dengan tim atau individu. Ambil tanggung jawab sendiri, atau kalau ada tim, bisa nih sama tim, pilih yang ada tim. Gitu.
Lalu tenang dan terburu-buru, ambil yang mana? Tenang atau terburu-buru? Tentunya yang tenang. Gitu. Kecuali kalau memang situasinya udah sangat darurat, ada tuh di soal tryout nanti di nomor berapa tuh? Nanti kita akan bahas sampai sana. Ya, situasinya tuh memang harus saat itu juga diambil keputusan. Tapi itu bukan terburu-buru, tapi memang udah prosedur yang disepakati dan nggak bisa enggak gitu. Ya, kemudian optimis dan pesimis, yang mana yang akan dipilih? Tentunya yang optimis. Ya, kemudian realistis dan bisa diterapkan, efektif dan efisien, dan tentunya solutif. Jadi bukan hanya menggantung begitu saja, tapi juga solusinya tuh ada gitu. Oke. Kemudian, nah gimana kalau misalnya semua pilihannya itu positif? Bagus-bagus semua deh kayaknya. Maka pilih yang mana yang positif yang paling tinggi, itu dulu. Lalu singkirkan yang berdampak negatif bagi kesehatan diri maupun pelayanan publik. Misalnya, contoh misalnya ada situasi apa yang mesti ke kantor. Sementara rumah kita nih jauh dari kantor. Nah kita kan kerja tim, kita punya tim. Kita bisa minta tolong sama teman yang rumahnya lebih dekat. Apalagi kalau itu sifatnya urgent. Atau minta ke atasan untuk, Pak mungkin bisa diperintahkan ke yang lebih dekat rumahnya. Karena saya ini untuk menuju ke sana takes time banget, rumah saya masih jauh untuk menyelesaikan persoalan saat itu yang ada di kantor misalnya. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya semua pilihannya negatif? Kalau semua pilihannya negatif, pilih yang terbaik dan berdampak untuk semua, berdampak positif tentunya untuk semua. Karena pasti nantinya ada aja nih soal-soal yang seperti ini. Oke, kemudian nah ini karakter positif yang diharapkan ya. Ini slide terakhir ya. Karakter positif yang diharapkan yang nanti akan terpolakan untuk jawaban-jawabannya itu adalah ya kita tidak menunda pekerjaan, tepat waktu, produktif di waktu luang, artinya tidak sambil main-main pas di waktu-waktu luang yang kita punya. Kita berhati-hati dalam setiap perbuatan, integritasnya kita utamakan, ada nilai tolong-menolong. Halo? Ada yang mau didiskusikan, ditanggapi? Nanti kita diskusinya setelah ini ya, pembahasan soal. Kemudian semua memiliki kelebihan atau kekurangan, segala sesuatu akan mengalami perubahan, kita beradaptasi dengan perubahan selama itu baik. Ya, karena pada kenyataannya memang banyak orang yang sulit untuk beradaptasi menghadapi menerima sesuatu yang baru atau di luar harapannya dia. Jadi orang yang tidak bisa menyesuaikan diri itu bukan berarti orang yang dia nggak bisa beradaptasi. Kadang ada yang protes, saya orangnya bisa kok nih buktinya beradaptasi. Iya, tapi ternyata lama, butuh waktu yang lama. Pas semua orang udah pada berubah, baru dia ikut berubah. Atau misalnya dia mau sih di situ, tetap ada di lingkungan itu, tapi gitu. Kok respon-responnya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya? Nah itu masalahnya itu sebenarnya di penyesuaian diri, di adaptasi. Kemudian bersyukur dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah ini agile kalau zaman sekarang. Atau agile kalau bahasa Indonesianya. Oke, ini kira-kira ada yang di kolom chat, boleh saya buka di sini ya? Bertanya, menanggapi atau apa nih? Oh oke. Masalah absen. Baik, sekarang mungkin boleh ke pembahasan soal slide-nya. Nanti dibesarkan ya. Bapak Ibu udah pegang semua kan ya? Oke, kita mulai dari atas nomor 66. Boleh agak naik lagi? Ya, oke. Kalau nggak terbaca, apalagi yang belakang dari TV atau slide, boleh lihat ininya masing-masing ya, kertasnya masing-masing. Di nomor 66 ini, kita pahami dulu situasinya. Ketika Anda parkir di tempat parkir, Anda tidak sengaja menyenggol sebuah mobil sport. Kita tahu mobil sport itu mahal,
ya. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui ketika Anda melakukan itu. Lalu Anda meninggalkan mobil tersebut dengan bumper yang sangat penyok serta memakan biaya perbaikan yang besar. Sikap Anda adalah, ada yang mendebatkan ini enggak dengan pembobotan yang ada? Di soal yang Anda terima sudah ada pembobotannya? Sudah? Oke. Ada yang mau ditanggapi di sini? Kita lihat konteksnya dari yang dari yang bobotnya 1 dulu. Melihat seberapa rusaknya mobil sport tersebut, kemudian melanjutkan berbelanja. Ingat, di sini kita jadi nggak ada kepekaan. Jadi dia cuma ngelihat aja seberapa rusak sih. Oh gitu, ya udahlah belanja aja. Nggak ada solusi. Ingat tadi perilaku yang diharapkan adalah solutif. Ini solusinya nggak ada yang dia tawarkan. Nggak ada kepekaan juga. Pelayanan publiknya udah pasti nggak ada. Udahlah, saya belanja aja. Oke, udah pasti coret. Kemudian yang kedua, segera meninggalkan parkiran dan menuju ke rumah. Karena Anda yakin mobil sport tersebut pasti diasuransikan oleh pemiliknya. Bedanya apa? Sama yang E, sama-sama nggak ada solusi, sama-sama pergi. Kenapa dia di 2, sementara yang tadi itu berbelanja dia di 1? Betul, sama-sama tidak ada tanggung jawabnya. Tapi apa yang membedakan sehingga yang D ini 2, yang E ini 1? Yang kita mesti lihat konteksnya. Gimana Pak? Oke, jadi kalau yang D ini ya dia udahlah nanti, tapi dia masih ada memikirkannya gitu loh. Yang poin D, dia masih ada pulang, dia nggak yang langsung belanja pulang sih, tapi dia mikirin paling nanti adalah asuransinya. Walaupun itu juga tidak tepat perilakunya, tapi dia masih ada memikirkan. Kalau yang E kan dia sama sekali nggak mikirin tuh. Emang sudah rusak sih, udahlah nggak ada yang ngeliat ini, udah selesai. Nah kalau yang D dia masih kepikiran tuh, masih kepikiran walaupun nggak ada solusi juga, gitu yang membedakan ya. Kemudian yang ketiga, poin 3, bobotnya 3, meninggalkan sebuah catatan di mobil sport tersebut yang menyatakan bahwa ada orang lain yang menyenggol mobilnya. Ya ada sih solusinya, tapi solusinya iya nyalain orang, tidak bertanggung jawab juga, gitu. Lalu yang keempat, menunggu di sekitar sana untuk sementara waktu guna melihat apakah pemiliknya kembali, tapi pergi setelah beberapa saat ketika Anda yakin mobil tersebut tidak parah. Sama, ini juga tanggung jawabnya, solusinya masih nggak ada, meskipun adalah keinginan dia untuk nungguin, gitu. Ya, jadi kita sepakati yang poin 5 ini yang B. Ya. Oke, ada yang mau ditanggapi? Ya, silakan Pak. Ya, seenggaknya dia masih ada satu tindakan yang dia meninggalkan sebuah catatan di mobil sport, gitu. Mau masih memikirkan, ya mungkin ini nanti orangnya akan bertanya-tanya ya, siapa nih yang nabrak, terus gimana nih, gitu. Sama sih memang, tapi lingkup apa yang difikirkan sama dia nih tindakannya, itu dia masih lebih baik daripada dia langsung pulang begitu aja dan membiarkan orang itu bertanya-tanya. Gitu. Apakah ini efek goib? Gitu. Dia ninggalin catatan. Jadi masih bukan pilihan untuk dipilih, tapi masih lebih tinggi dibandingkan 1 dan 2 yang langsung pergi begitu saja. Oke, terima kasih. Ada lagi? Baik, kita lanjut ke nomor 67 kalau nggak ada. Anda membeli barang yang ternyata rusak. Nah ini yang merah-merah nih sebenarnya jadi titik poin kita pas kita baca soal ya. Nggak usah baca berkali-kali, tapi langsung aja cari yang jadi penekanannya itu apa. Dan membawanya kembali ke toko tersebut, tapi petugas penjualannya tidak membantu. Sikap Anda adalah, kalau yang pertama menyerah karena nggak dapat apapun. Ya, tindakan di sini yang diinikan adalah asertif ya sebenarnya, dan ada perbaikan. Ingat tadi ada di poin yang apa tuh yang networking tadi,
Itu ada tindakan koreksi kita di situ. Kemudian kalau poin 2, menghardik petugas penjualan tersebut sampai Anda mendapatkan jawaban yang lebih membantu. Memang apa yang Anda harapkan? Anda cuma pengen melampiaskan emosi aja kalau yang poin 2 ini. Kalau misalnya jawabannya nggak srek, Anda masih terus membantah. Kalau jawabannya udah sesuai dengan harapan Anda, baru Anda bisa lebih tenang. Ini kan sifatnya emosional. Sementara yang ketiga, memarahi petugas penjualan tersebut karena tidak teliti dalam menjual barang. Bedanya apa dengan yang A? Bedanya adalah dia langsung menunjukkan kesalahan dari si penjual itu. Kamu nggak teliti, jadi dia ke perilakunya. Dibandingin yang A itu tadi lebih ke emosi aja yang ingin ditunjukkan. Lalu yang poin 4. Pulang dan menulis ke surat kabar tentang pelayanan yang Anda dapatkan. Ada tindakan koreksi di sini. Anda ingin ada perbaikan di situ. Tapi idealnya adalah Anda menemui langsung manajer toko dan mengatakan bahwa Anda mendapatkan barang rusak ketika membelinya. Untuk bisa langsung dapat jawaban, dapat solusi, bisa jadi win-win juga untuk si tokonya. Dia tahu apa yang salah. Dari sisi kita juga dapat solusi dari situ. Ada tanggapan? Nggak ada? Oke. Masih kuat? Lanjut. Nomor 68. Jika Anda diterima menjadi PNS dan Anda tidak mempunyai uang, sikap Anda adalah mengundurkan diri dari PNS. Waduh, padahal udah susah-susah ya. Ini yang poin 1. Pokoknya jangan pilih opsi ini. Nanti ada juga tuh di soal nomor berapa tuh, ada pilihan Anda berhenti dari pekerjaan, itu selalu poinnya tuh 1 ya. Kemudian yang kedua, mencari bantuan atasan. Kenapa ini jadi poin yang rendah? Ya Anda mencari bantuan atasan untuk apa gitu? Gimana? Maunya Anda tuh sebatas apa? Sejauh mana? Support seperti apa memang yang Anda butuhkan? Bantuan yang kayak gimana? Apa kesalahan Anda nanti akan mempengaruhi penilaian atasan juga terhadap Anda. Jadi suka mengeluh dan sebagainya, bergantung sama orang lain. Kemudian yang ketiga, cari pinjaman ke teman sekantor. Sementara ya bisa jadi urusan pada akhirnya itu mempengaruhi juga ke teamwork. Kita juga nggak tahu kapan kita bisa membayarnya, apalagi itu juga berpengaruh terhadap sehari-hari kita berinteraksi dengan dia. Yang keempat, bekerja apapun asal bisa dapat uang. Ini lebih ke fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Tapi idealnya adalah yang kelima, mencari sumbangan dari suatu lembaga. Ini maksudnya sumbangan ini lebih ke arah kayak misalnya apa, beasiswa misalnya kayak gitu-gitu ya, dari lembaga untuk dia bisa melakukan apa gitu ya, terus Anda bisa lebih berkarya lagi gitu. Sponsor, betul. Gitu. Jadi lebih yang masih di lingkup pekerjaan Anda. Kalau yang keempat itu kan, itu udah di luar dari lingkup Anda sebagai PNS. Tapi kalau yang kelima ini masih di lingkup Anda sebagai PNS, tapi apa yang bisa Anda tawarkan? Saya mau bikin penelitian ini deh nih, saya ajukan ya sponsorship untuk saya bisa bikin penelitian gini, jumlahnya sekian misalnya. Atau saya mau mengadakan event apa, misalnya kayak gitu. Jadi masih di dalam tracknya instansi Anda, juga tidak merugikan siapapun karena sama-sama win-win. Tanggapan?